Kapan nikah? Kembali lagi bersama saya Coach di sini ya guys ya, di perspektif awam. Di sini saya akan membahas soal kapan nikah. Itu pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu di beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang karena alhamdulillah saya sudah menikah, jadi pertanyaan yang mengganggunya akan jadi pertanyaan yang beda lagi dan yang lain lagi, karena pertanyaan-pertanyaan ganggu itu tidak akan selesai sebelum ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan, kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjawab atau tidak menjawab itu ya tergantung diri kita masing-masing. Tapi kalau malaikat yang nanya dan nggak dijawab siapa Tuhanmu kayak gitu, kalau nggak dijawab kan kita pasti berabe ya akibatnya. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak dijawab pertanyaannya ketika mereka menanyakan kapan nikah, ya tidak segitunya. Nah, di sini kan masih dengan paradigma di Indonesia atau di Jawa pada khususnya, seperti yang saya tinggal di sekarang. Dan kemarin-kemarin sempat mengganggu sekali, karena kalau usia-usia matang dalam tanda kutip itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, entah kapan nikah atau kapan nih atau kapan yang lain. Entah kenapa orang itu sekepo itu, apakah itu basa-basi? Kalau sekedar basa-basi tapi banyak orang yang sakit hati karena basa-basi tersebut. Tapi kalau dulu sepengalaman saya, kalau ditanya kapan nikah kayak gitu, karena saya mencoba untuk berbaik sangka terhadap orang yang menanyakan kapan nikah, saya beranggapan sangat lucu ketika kita sakit hati kepada orang yang cuma ingin basa-basi. Jadi menurut gua sih ya udah nggak perlu sakit hati untuk orang yang sekedar ingin basa-basi aja. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya tingkat sensitivitas orang itu kan beda-beda. Jadi kalau ada yang tersinggung ya silahkan, kalau enggak ya juga ya bagus. Karena ketersinggungan ini kemarin-kemarin juga booming dibahas di channel-channel YouTube, dan orang-orang yang terkenal membahas soal ketersinggungan. Nah, di sini kalau ngomong masalah nikah gitu, di sini saya udah membuka di Google, ada di CNN Indonesia. Ini artikel dari CNN Indonesia. Usia ideal menikah menurut pemerintah. Ini menurut pemerintah ya guys ya. Entah kenapa pemerintah seakan-akan tahu gitu loh idealnya buat diri kita. Ya tentu di pandangan pemerintah mungkin aspek budaya atau aspek kesehatan, juga aspek-aspek yang lain dipertimbangkan, karena ini udah ranah pemerintah. Jadi mungkin ini anjuran tapi berbau juga peraturan juga, karena kalau nggak memenuhi syarat juga tidak diperkenankan untuk menikah. Pasti kalau tidak memenuhi syarat juga banyak hal-hal yang dipersulit. Usia ideal menikah menurut pemerintah. Pemerintah sebenarnya tidak memberikan standar usia ideal menikah di Indonesia bagi masyarakat. Nah ini baru tahu kalau pemerintah sebenarnya tidak memberikan standar usia ideal menikah di Indonesia bagi masyarakat. Namun pemerintah mengeluarkan aturan mengenai batas usia minimal bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan. Jadi kayak ini tuh dikte, tapi karena mempunyai kewenangan, mempunyai kuasa, jadi dikte ini diperkuat oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan ini dikeluarkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2019. Pada pasal 7 ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang 16
2019 ini memperbaharui aturan sebelumnya, Undang-Undang 1 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh pria berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Jadi tahun 1974 itu wanita yang belum punya KTP, 17 tahun punya KTP, jadi 16 tahun udah bisa menikah. Perubahan dilakukan karena mempertimbangkan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut UU Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dengan begitu, negara menganggap bahwa seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun atau mulai dari 19 tahun dapat dikategorikan sebagai dewasa sehingga sudah diperbolehkan untuk menikah. Di atas 18 tahun ya guys ya. Jadi di atas 18 itu kan pasti 19. Jadi kalau 18 tahun 5 bulan itu di atasnya, tapi mungkin kalau belum genap 19 juga belum diperkenankan. Nah, ini ada usia ideal menikah menurut BKKBN. Menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun. Sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun. Melansir akun Twitter resmi BKKBN, rekomendasi ini didasari beberapa pertimbangan. 1. Usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola pengasuhan anak. It makes sense sih. 2. Kematangan usia dan mental dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak. 3. Pernikahan dini dapat menempatkan remaja putri dalam risiko kesehatan atas kehamilan dini. Make sense. 4. Adanya potensi kanker leher, rahim, atau kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual. Pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual. Jadi kalau ada wanita yang di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual ini ada potensi kanker leher, rahim, atau kanker serviks gitu loh. Jadi dari segi kesehatan atau segi psikologis gitu loh, kesehatan mental atau kesehatan fisik itu tuh ada pertimbangan dari para ahli kesehatan ya tentu saja ya. Tapi kalau menilik dari perspektif agama Islam khususnya ya, kalau udah balik atau udah menstruasi itu ya udah bisa untuk dinikahi. Karena pertimbangannya itu adalah kalau orang udah bisa mempunyai libido kayak gitu, udah balik kayak gitu kan berarti udah bisa menghasilkan sel sperma dan udah bisa menghasilkan sel indung telur. Jadi dikhawatirkan dengan pergaulan masa kini daripada itu mending ya udah dinikahin aja. Karena di tradisi pondok pesantren mungkin masih sampai saat ini juga ada yang putrinya 16 tahun atau 17 tahun langsung dinikahkan kayak gitu, dan cowoknya paling 19 tahun kayak gitu. Tapi di segala perspektif ini kan ada tujuan baiknya masing-masing gitu loh. Ada tujuan baiknya masing-masing, menghindari resikonya masing-masing kayak gitu. Entah itu dari resiko disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Dari agama resikonya ini, menghindarkan yang ini. Kalau diri kesehatan juga menghindari yang resiko yang lebih besar. Kalau dari psikologis juga menghindari resiko yang besar. Dan idealnya itu menurut usianya patokannya pasti beda-beda. Cuma memang di sini walaupun sudah dari pemerintah sudah memikirkan anjuran dan peraturan, sehingga anjuran dan dikte ini akan berjalan dengan efektif itu kan dengan adanya peraturan gitu loh. Jadi negara berhak mengizinkan atau tidak mengeluarkan buku nikah atau mengizinkan secara resmi negara gitu loh, versi negara itu resmi atau tidak gitu. Tapi ini angka perceraian di Indonesia 2023. Jadi ini langsung loncat aja ya guys ya. Jadi angka perceraian di Indonesia 2023
Berdasarkan laporan statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Ini sebenarnya menarik banget dan unik sekali gitu loh. Semakin dunia kesehatan semakin maju, dunia psikologi semakin maju, dunia segala macam semakin maju kayak gitu. Jadi pemerintah dengan segala disiplin ilmunya mengeluarkan aturan dan kebijakan untuk menanggulangi atau meminimalisir potensi-potensi keburukan yang terjadi di Indonesia soal pernikahan. Tapi nyatanya semakin maju dan semakin dibuat kebijakan, ada peningkatan kasus perceraian dari 2021 ke 2023 yang itu 2 tahun ya. Dari 447 ribuan kasus ke 516-an ribuan kasus. Jadi kayak paradoks aja. Kayak lucu gitu loh. Ketika semuanya dipikirkan matang-matang, dicanangkan UU gitu, dikeluarkan UU baru untuk menggantikan UU yang lama tentang pernikahan dan syarat-syarat usia ideal. Dengan pertimbangan yang seperti tadi, pertimbangan soal usia psikologis yang masih labil, tentang kematangan usia dan mental dapat berdampak gizi, pernikahan dini dapat menempatkan remaja ini itu segala macam gitu loh. Terus adanya potensi kanker rahim kayak gitu. Tapi lucunya kasus perceraiannya itu makin tinggi gitu loh. Jadi kan jadi sesuatu yang lucu. Jadi apa sih yang menjadi trigger? Apakah kalau seumpama udah mengeluarkan kebijakan batas usianya ditinggikan dari 18 tahun, dari tadi 16 tahun yang 74 ke 19 tahun yang 2019, berarti kan diharapkan dengan kematangan usia juga berbanding lurus dengan kematangan mental dan psikologis dan kematangan pengetahuan atau segala macam, kedewasaan orang segala macam, tapi malah meningkatkan kasus perceraian. Dan ini tuh akibat atau sebabnya itu apa? Akibatnya kan peningkatan, cuma sebabnya itu apa? Apakah mungkin karena semakin kita memikirkan nih usia idealnya seberapa, tapi godaannya itu semakin besar juga. Tapi mungkin kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, mungkin kasusnya jauh akan membludak lebih besar lagi atau meledak lebih gede lagi peningkatannya. Jadi kayak seakan-akan pemerintah itu bikin suatu kebijakan untuk meminimalisir. Mungkin masuk logika juga sih ketika dibikin peraturan atau kebijakan kayak gitu, naiknya mungkin dari 447.000 ke 516.000. Mungkin kalau tidak diberi kebijakan kayak gitu mungkin udah 600 ribuan kayak gitu kan bisa juga. Tapi bisa diuji lagi atau dikaji lagi sebabnya itu apa gitu, kok bisa gitu loh dari 447 menjadi 516 dalam kurun waktu 2 tahun, sedangkan semakin kesini kebijakannya semakin diperketat dengan segala pertimbangan dari ilmu manapun kayak gitu. Kok bisa jadi meningkat 15% dibandingkan 2021 atau 2 tahun yang lalu. Kita kan nggak tahu ya 2024 itu akan seperti apa 2 tahun yang akan datang dari 2022 ya. Berarti tahun depan tuh kita lihat seperti apa. Jadi akan sangat-sangat lucu ketika kebijakan semakin diperketat tapi perceraian semakin meningkat kayak gitu. Jadi ini tentang nikah kapan, jadi bukan cerai kapan, tapi gimana atau kapan perceraian bisa ditekan nilai perceraian atau tingkat perceraian di Indonesia kayak gitu. Nah, masalah nikah kapan, makanya kembali ke pertanyaan awal, nikah kapan kayak gitu juga lebih banyak dan lebih kompleks lagi untuk kita pikirkan. Persiapan-persiapan apa yang udah kita persiapkan untuk nikah nanti. Bukan soal uang aja, bukan cuma soal uang atau
sesuatu yang terlihat, tapi yang tidak terlihat juga harus dipersiapkan dengan matang sehingga kita tidak menjadi salah satu orang yang menambah daftar kasus perceraian yang nanti 2024 atau 2023 akan didata dan akan dimasukkan ke Google lagi. Jadi persiapkan dirimu matang-matang. Until next time, saya Coach Kat.